Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di rumahnya yang mulia dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radhu'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segenap jajaran pengurus BKM, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, semoga berkumpulnya kita di rumah Allah ini mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Tema yang diamanahkan pada malam hari ini yaitu apa? Dahsyatnya neraka. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, neraka merupakan salah satu tempat pembalasan. Ya, tempat pembalasan. Di mana berbicara tentang neraka ini perkara yang ghaib. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang pernah ke sana. Ada yang pernah ke sana? Enggak ada. Lalu dari mana kita mendapatkan info tentang neraka? Apakah mungkin dari peneliti? Enggak mungkin ada yang bisa menelitinya. Dari pengamat, nggak ada yang bisa mengamatinya. Maka informasi tentang neraka ini kita dapatkan dari Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta penjelasan para ulama ya yang menggali Al-Quran dan sunnah. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, apa pentingnya kita mempelajari ini? Tiada lain untuk menambah rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, kedudukan Allah Azza wa Jalla, dan dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka sorgalah tempat kembalinya. Jadi dengan kita mempelajari ini, maka mudah-mudahan lahirlah rasa khasyah, rasa takut kita ya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangankan kita, Rasulullah sendiri setiap salat selalu berlindung dari azab neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, kata Nabi, aku berlindung kepadamu dari azab api neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, di mana khutbah ini ya, kata sahabat Anas, saya belum pernah mendengarnya. Beliau bersabda, "Lau ta'lamun, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Sahabat Anas berkata, mendengar yang demikian itu, para sahabat menutup wajahnya sambil menangis terisak-isak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, mendengar sabda Nabi tadi, para sahabat menangis sejadi-jadinya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat bertanya, apa yang engkau lihat ya Rasul? Maka Rasulullah bersabda, aku melihat sorga dan neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah bisa melihat ya sorga dan neraka. Siapa-siapa penghuninya, siapa-siapa penghuni sorga, disebutkan dalam hadis, ittala'tu fil jannah ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Ketika aku meninjau ke dalam sorga, aku lihat kebanyakan penghuninya kaum fakir, orang-orang miskin. Ya, kebanyakan penghuninya orang miskin, mayoritas penghuninya orang miskin.
Orang miskin yang mana? Yang beriman dan bersabar terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya. Apakah nggak ada orang kaya? Ada. Tapi mereka tersangkut dalam urusan harta. Seberapa banyak harta mereka, sebanyak itu pula lah yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi banyak sangkutnya dalam urusan harta, hak-hak orang lain, hak-hak tetangga dan lain sebagainya. Kalau yang miskin, apa yang mau dihisap? Rumah dicek bukan rumahnya. Ya, nggak ada rumahnya. Nyewa mungkin, bukan rumah dia. Hari-harinya mencari nafkah, dapat hari itu, habis hari itu, tapi sholat 5 waktu tetap. Ya, menjaga hubungan baik kepada manusia bagus, ya, baca Quran masih sempat, sholat duha masih sempat, ngaji masih sempat, ya. Apa nggak ada orang miskin masuk neraka? Ada juga. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Di dunia mereka banting tulang bersusah payah, di akhirat masuk pula neraka yang panas. Ya. Orang miskin yang mana? Ailun mustakbir, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, orang miskin yang sombong. Ya, sudah miskin sombong. Ya, diajak sholat kirim salam, diajak ngaji udah pintar, ya, diajak taubat sudah macam-macam lah. Nah, ini orang miskin yang sombong. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Wattala'tu finnar, ketika aku meninjau ke dalam neraka, aku melihat kebanyakan penghuninya para wanita, ya, para wanita. Ayakfurnallah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi tidak. Ya, akan tetapi mereka kufur kepada kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Yang paling susah mereka taati adalah suami. Kalau sama Allah mereka bagus, tapi sama suami yang susah, ya. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah mukjizat yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pemimpin neraka? Siapa malaikatnya? Disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka berkata, "Hai Malik," ya, penghuni neraka menyeru Malik. Nah, ini menunjukkan, ya, penjaga neraka, kata para ulama namanya malaikat Malik. Ya Malik, wahai Malik, suruhlah Tuhanmu membunuh kami saja. Udah nggak sanggup kami lagi. Ya, apa kata malaikat Malik? Kamu akan tetap tinggal di dalamnya. Tak mati, tak hidup. Ya, dibilang mati tetap, ya, disiksa seperti terus menerus. Dibilang hidup, nggak ada kebahagiaan. Teruslah kalian tetap seperti itu. Memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini penjaganya. Sekarang kita lihat, ya, pintu neraka. Ada berapa pintu neraka, ya, di dalam neraka? Disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 43 dan 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum." Ini informasi dari Al-Qur'an. Apa kata Allah? Sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, para pengikut-pengikut setan semuanya. Jadi kata para ulama, secara umum nama neraka-neraka yang 7 itu disebut dengan Jahannam. Neraka 1 Jahannam. Semua neraka itu secara umum disebut Jahannam. Ya, berdasarkan ayat ini Allah menyebutkan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan. Jadi secara umum semua neraka itu namanya adalah Jahannam. Nama lain dari neraka adalah Jahannam secara umum. Tapi secara rinci Allah sebutkan Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Mempunyai 7 pintu. Nah, nanti lihat dalam ayat tadi, ya. Tiap-tiap pintu ada namanya dan tiap-tiap pintu ada golongan yang akan memasukinya. Ya, jadi sudah dibagi-bagi. Golongan pertama tingkatan Jahannam ini segala macam sampai tingkatan ke-7 ada bagian-bagiannya. Surah Al-Hijr ayat 43 sampai 44. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Farra dalam kitab tafsirnya Ma'anil Quran terbitan Mesir, beliau menjelaskan sesungguhnya Jahannam itu memiliki 7 tingkatan. Setiap tingkatan ada golongan manusia yang mendapatkan siksa sesuai dengan kadar dosa yang diperbuatnya. Ya, jadi setiap tingkatan, ya, berbeda-beda azabnya.
Tingkatan pertama akan dihuni oleh para ahlu tauhid. Ahlu tauhid itu ya orang yang tidak menyekutukan Allah tapi buat dosa. Ya, jadi maksiat tapi dia tidak syirik. Ini direndam di neraka, nanti pada akhirnya masuk ke dalam surga. Apa namanya? Nanti akan kita bahas. Ya. Tingkatan kedua dihuni oleh orang Yahudi. Tingkatan ketiga dihuni oleh orang Nasrani. Tingkatan keempat dihuni oleh orang Sobiin, antara Yahudi dan Nasrani. Tingkatan kelima dihuni orang Majusi. Tingkatan keenam orang musyrik Arab. Dan tingkatan ketujuh dihuni oleh orang-orang munafik. Ya, tingkatan yang paling rendah, 7. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita berbicara neraka, maka tingkatan yang paling rendah, maksud paling rendah itu paling ringan azabnya, itu tingkatan yang paling atas. Jadi neraka yang paling ringan itu neraka yang paling atas. Neraka yang paling dahsyat itu yang paling bawah. Kenapa? Karena neraka yang paling atas apinya disebutkan dalam hadis hanya sebatas mata kaki saja. Tapi otak sudah mendidih. Ya. Tingkatan paling bawah itulah tingkatannya orang munafik. Sampai tenggelam mereka semuanya dalam api tadi. Maka kata Nabi, ada yang apinya semata kaki, ada yang apinya selutut, sepinggang, ya, sampai ada yang habis, semua masuk dalam api tadi. Berbeda dengan sorga. Kalau sorga, tingkatan yang paling tinggi adalah yang paling atas, ya, sorga Firdaus. Tingkatan yang paling bawah, ya, itulah tingkatan yang paling rendah. Kalau neraka kebalikannya, ya. Nanti silahkan pilih mau tingkatan mana, ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir, ya, karena kita bukan ulama, kita merujuk kepada ulama tafsir. Kata Al-Imam Ibnu Katsir mengutip perkataan Ibnu Juraiz, ya, neraka itu ada 7 tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut dengan neraka Jahannam. Awwaluha Jahannam. Ingat tadi secara umum semua neraka itu namanya Jahannam. Tingkatan yang paling pertama, ya, paling pertama berarti kita merujuk yang paling atas, ya. Paling atas. Itu disebut dengan neraka Jahannam. Ini untuk siapa itu neraka Jahannam? Untuknya ahlut tauhid, ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka melakukan dosa besar tapi tidak syirik. Jadi para ulama sepakat yang paling tinggi, yang paling atas itu, ya, tingkatan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan kedua ladha. Ya, pintu kedua disebut dengan ladha. Pintu neraka yang ketiga disebut dengan hutamah. Yang keempat sa'ir. Yang kelima saqar. Yang keenam jahim. Yang ketujuh hawiyah. Neraka hawiyah. Inilah 7 nama-nama. Mari kita kupas. Tingkatan pertama adalah neraka Jahannam. Menurut Yahya ibnu Salam, selain sebagai nama umum, ingat tadi Jahannam itu nama seluruh neraka. Nama Jahannam juga merupakan tingkatan pertama. Ini diterangkan oleh mayoritas ulama tafsir. Ya, ini sebagai pengetahuan, ya. Jahannam adalah tingkatan teratas neraka, dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad yang berbuat maksiat. Dikemukakan di muka, tingkatan ini akan dihuni oleh para ahli tauhid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyrik billah dakhalal jannah." Siapa yang mati tidak syirik pasti masuk surga. Walaupun awalnya dicuci dulu, ya, dilondri dulu di dalam neraka sampai bersih. Kalau sudah bersih baru dimandikan di maul hayah, air kehidupan, baru bisa masuk surga. Ya. Nah, jadi jangan dibayangkan kalau begitu buat maksiat nanti paling kan masuk surga juga. Jangan bayangkan gitu, ya. Karena satu hari kita berbuat maksiat di dunia hukumannya 1000 tahun di akhirat, ya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Satu hari kalian hitung di dunia ini sama seperti 1000, ya, 1000 alfasanatin, 1000 tahun. Ya, 1000 tahun di akhirat, bukan 1000 hari, 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Jadi kalau sehari awak buat maksiat di dunia, 1000 tahun hukumannya di sana. Kalikan sendirilah. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau setengah hari Ustaz, kalilah 500 tahun. Kita mau mentes setengah hari bisa, ya.
tes setengah hari, mabuk setengah hari, tes, ya. Nah, di sana 500 tahun. Ya. Tercelup telapak kaki, otak mendidih. Ditanya sama Allah, "Cemana menurut kalian neraka ini?" Inilah yang paling dahsyat, kata penghuni neraka yang paling ringan tadi. Padahal itu adalah neraka yang paling ringan. Apinya cuma telapak kaki, tapi otak bisa mendidih. Bisa kita bayangkan cemana dahsyat panasnya itu. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya. Diriwayatkan ketika malaikat Jibril menyebutkan nama-nama neraka, lalu malaikat Jibril menyebutkan neraka yang paling ringan, malaikat Jibril terdiam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, "Wahai, mengapa engkau tidak bercerita kepadaku penghuni neraka yang ketujuh?" Maksudnya tingkatan yang di atas. Malaikat menjawab, "Wahai Muhammad, jangan kau tanya aku tentangnya." Namun Nabi terus mendesak. Akhirnya malaikat Jibril menjawab, "Pintu itu akan dihuni oleh para pelaku besar, pelaku dosa besar, ya, dari kalangan umatmu. Mereka meninggal dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi mereka meninggal tak sempat bertaubat. Merekalah yang akan menghuni neraka yang paling ringan tadi. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang kedua, neraka lawa. Ya, neraka lawa. Ini disebutkan dalam surah Al-Lail 14, 15, 16. Nanti bisa dilihat. "Fa'anzartukum naran talawwa la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla." Apa kata Allah? "Wahai manusia, aku ingatkan kepada kalian nanti ada neraka lawa." Neraka lawa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Siapa itu penghuninya? Mereka yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Ya. Nah, jadi mereka adalah orang yang mendustakan kebenaran. Disampaikan kepada mereka kebenaran, mereka tolak. Ya. Disampaikan kepada mereka nasihat, mereka tolak. Ini hati-hati, Pak. Kalau ada yang menasihati kita, terimalah. Ya, terima. Jangan kita tolak jika yang disampaikan adalah kebenaran. Ya. Kalau yang dia sampaikan kebenaran, ya, nggak usah ditolak. Jangan tanya manhajnya apa-apanya. Kalau disuruhnya awak sholat, terima. Sholat bagus nggak? Bagus. Ayo Pak sholat, apa manhajmu? Ngapain yang dia suruh bagus? Ya. Pak, jangan maksiat ya Pak. Kau ngaji di mana? Ini tuh apa kita tanya? Ya. Selama yang dia sampaikan benar, terima, jangan ditolak. Ya. Dan jangan berdalih. Kalau kita sudah buat maksiat, jangan berdalil-dalil. Ini kadang nggak buat maksiat berdalil. Ya. Nah, tapi terimalah. Aku sadarnya, aku kalau buat maksiat nih jelas aku masuk neraka. Sadarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan aku kesempatan untuk bertobat nanti. Ini lebih aman lagi. Dia sadar dia buat dosa. Celakanya dia nggak sadar dia buat dosa. Bapak kenapa bersabu? Ada rupanya di Quran larangan sabu. Mana ada di Quran, wahai orang beriman jangan bersabu? Mana ada? Ya. Ini kan cari dalil nih namanya. Ya. Padahal sabu itu disamakan dengan khomar karena sifatnya sama-sama merusak akal. Ya. Nggak usah cari dalil. Taunya aku bersabu ini haram. Ya. Kalau mati jelas sabunya. Oh, udah kan aman dia. Ya, daripada dia menentang apa yang disampaikan. Baik, itu diingat ya. Siapa saja yang menyampaikan kebenaran, selama yang dia sampaikan kebenaran, unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang dia katakan. Jangan kau lihat siapa yang menyampaikan. Selama yang dia sampaikan kebenaran, disuruhnya wak salat, disuruhnya wak ngaji, ya, diajaknya jangan buat maksiat. Ya. Selama yang dia sampaikan kebenaran, terima itu. Walaupun anak kita. Ya. Anak kita, jangan kita lawan. Ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini ya yang harus kita pahami. Yang ketiga, neraka hutamah. Hutamah. Biasanya jumpai neraka hutamah ini di mana ayatnya? Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ya. Sekali-kali sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah, kata Allah. Ya, neraka hutamah.
Informasi tentang neraka Hutamah ini kita dapati dalam surah Al-Humazah. Ya, jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Wa ma adraka mal Hutamah. Tahukah kalian apa itu neraka Hutamah? Langsung Allah sebutkan. Narullahil muqadah. Neraka Hutamah adalah neraka yang Allah nyalakan untuk membakar apinya sampai ke hati. Apinya sampai ke hati. Ya. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Ya, jadi api itu ditutup, mereka masuk di dalamnya, Allah tutup dari atas sehingga mereka nggak bisa lari. Ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Tempat siapa ini? Tempatnya wailul likulli humazatil lumazah. Ini adalah tempatnya orang yang pengumpat lagi pencela. Ya. Qala Ibnu Abbas humazah lumazah ta'an muayyab. Ya, yang dimaksud humazah dan lumazah di situ adalah orang yang suka membuka aib orang. Nanti tempatnya di situ itu. Menggibah, memfitnah orang. Ya, ini disebutkan oleh Muqatil bin Sulaiman, salah seorang ulama tafsir. Ya, suka menggibah orang, tetangga bertengkar nguping dari rumah. Apa cerita bang? Pulang suami ngapain kau dek? Berantem orang tuh bang. Iya nya kata suaminya pun ikut dengar. Suami istri nguping orang. Apa sebabnya itu? Pulang anaknya pun dengar, manjat sama ayahnya dengar, ngintip. Ya, sekeluarga orang tuh suka buka aib orang. Kalau dengar kita ada tetangga kita berantem, masuk kamar kunci tutup kuping awak. Enggak perlu awak tahu itu. Ya. Jangan muliakan Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Ya. Pengumpat. Ya, apa yang diberi diumpat. Ini hati-hati. Ya. Kalau tak ada aku, apain coba? Buat baik udah serahkan sama Allah, enggak usah sebut-sebut lagi itu. Ya. Kalau enggak ada aku, ngapain? Kalau enggak ada aku kenapa rupanya? Ya. Jangan muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini enggak boleh. Ya. Kalau tak aku gurunya enggak rame, ngapain? Ya. Siapa yang ngasih hidayah? Allah. Mau sunyi mau rame, Allah semua yang gerakkan itu, bukan kita itu. Ya, jangan muliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita melakukan kebaikan, serahkan sama Allah. Jangan kita umpat. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, minta sedekah. Semalam udah Bu, apanya ibu ini? Asih ibu-ibu aja yang datang. Muak pula aku nih ibu. Ya, semalam udah aku kasih, ini minta lagi. Kalau enggak mau ngasih, maaf ya Bu. Selesai. Ngapain kita kotori hati kita? Capek kita mikirkan. Ya. Kalau tahu awak dia nipu, enggak usah kasih. Ya. Pun kalau awak tahu awak kasih, enggak berdosa kita. Mudah-mudahan dia, ya, Allah kasih hidayah. Sambil bisa awak dakwahi dia, nasihati dia. Ya. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan buka aib orang. Kadang kita sudah ngaji, ya, melihat orang lain seolah-olah awak ini sudah suci dibandingkan orang lain. Ya, nengok kawan yang belum berubah, ya, awak gini. Ya. Tak ada berubahnya itu. Tak macam kita ya. Tak macam kita. Kita rajin ngaji ya. Dia enggak mau itu. Ya. Jelas itu dia itu. Neraka itu dia itu. Ngapain coba? Ya. Tahun depan awak pula yang parah dia berubah. Cemana coba? Ya, awak pula di neraka. Ya. Jadi enggak usah. Kalau nampak kita kawan kita sedang belum taat sama Allah, doakan dia, ya Allah. Berikan dia hidayah ya Allah. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Ya. Setan pun lari itu, nangis setan. Gawat kawan nih, Bah. Aturan sudah bisa kugoda dia, ujub dengan amalnya. Penyakit orang yang sudah ngaji, penyakit orang yang sudah mengenal agama, ujub. Ya, setan selalu membisikkan, kaulah yang terbaik. Ya, kaulah yang terbaik di kampung. Hebat betul kau. Subuh kata, iya subuh tak ada orang, aku sendiri subuh. Parah betul kampung ya. Ngapain? Doa angkat tangan, ya Allah bukakan hati mereka supaya sholat subuhan selesai. Doa seorang muslim kepada saudaranya makbul. Ya, makbul tanpa sepengetahuan saudara. Ada kakak kita belum menutup aurat, doakan dia, nasihati dia. Tugas kita watawasau bil haq. Ya, bukan memponis. Ya. Kakak kalau enggak berjilbab kakak, jelas kakak mati neraka bagian kakak. Yakin kali aku. Yakin kali dia. Ya, rupanya awak siapa? Tuhan awak.
Itu neraka, surga urusan Allah itu. Tugas kita apa? Nasihati. Innama anta mudzakir. Tugasmu hanya mengingatkan, ya Muhammad. Ya, tugasmu hanya mengingatkan. Bukan tugasmu ngasih hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau enggak bisa memberikan hidayah sama orang yang kau sukai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi jamaah muliakan Allah azza wajalla. Hati-hati ya. Wailul likulli humazatil humazah. Ya, hati-hati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini yang harus kita pegang konsepnya. Yang keempat, neraka sa'ir. Ya. Neraka sa'ir, maksud neraka sa'ir adalah neraka yang menyala-nyala. Ya, neraka yang menyala-nyala. Ini disebutkan lebih lengkap dalam surah Al-Mulk. Ya, surah Al-Mulk ayat 8 sampai 11. Nanti bisa dibuka ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur." Tatkala dilemparkan ke dalam neraka itu, ya, para penghuninya akan mendengar suara yang mengerikan. Ya, hampir saja neraka itu terpecah-pecah. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap mereka dicampakkan ke neraka, apa yang ditanya malaikat? Apa enggak ada dulu yang mengingatkan kalian? Heran malaikat. Ya, heran aku nengok kamu. Apa enggak ada dulu mengingatkan kalian? Dicampakkan, ada yang ditunjang, ada yang diseret, ada yang dilempar. Ya. Apa enggak ada dulu yang mengingatkan kalian, kata malaikat. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Apa jawaban penghuni neraka sa'ir? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Benar wahai malaikat, dulu ada yang mengingatkan kami, tapi kami dustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Malah kami bilang pula, enggak ada Allah menurunkan macam yang kamu buat nih. Ya. Sikit-sikit ke masjid, sikit-sikit ngaji. Tak ada begini kali Islam dulu. Kedai kopi juga lah. Ya. Heran aku nih orang tuh. Kenapa Pak? Sikit-sikit ke masjid. Awak dulu ayah-ayah awak enggak ada ke masjid gitu. Subhanallah. Ya. Ngapain? Mereka mengatakan, enggak ada Allah menurunkan macam begini agamanya. Yang dulu-dulu juga lah. Yang dulu-dulu juga. Ya. Mama awak dulu enggak ada berjilbab-jilbab. Pakai kain aja selempang di sekomban sini udah. Ya udah. Enggak ada jilbab-jilbab begini dulu. Ini ajaran-ajaran baru. Ya. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Malah mereka katakan apa? In antum illa fi dhalalin kabir. Malah kami bilang pula mereka tersesat. Apa kata penghuni neraka sa'ir? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kami pakai telinga dan otak kami, niscaya kami enggak akan masuk neraka sa'ir. Fa'tarafu bidzanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Barulah mereka mengakui kesalahan mereka. Kapan baru mengakui? Di neraka sa'ir. Dan celakalah bagi penghuni neraka sa'ir. Baik. Nas ya, itu informasi tentang neraka sa'ir. Informasi tentang neraka saqar yang kelima. Yang kelima, neraka saqar. Allah sebutkan dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 46. Nanti cari informasinya dalam ayat itu. Apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian kok bisa masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Karena kami dulu sengaja meninggalkan salat. Ya. Meninggalkan sholat. Capek Pak Najir mengumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat. Ya. Dijawab sama masyarakat, jangan urus amal kami, urus amalmu. Ya. Hayya 'alas shalah, kata muadzin, kau sajalah. Hayya 'alal falah, aku tak palah, katanya pula. Ya.
Nanti ditanya Allah, kenapa kalian kok bisa masuk neraka Saqar? Karena kami dulu sengaja meninggalkan sholat. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Ya. Udah nggak sholat, nggak mau pula bantu orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan kami juga mendustakan hari pembalasan. Nggak ada itu kiamat itu, nggak ada itu azab kubur itu. Mana ada azab kubur? Buktinya nggak ada orang balik, berarti nggak ada itu. Didustakannya. Nah, ini siap-siap di neraka Saqar. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, neraka Jahim. Ya, neraka Jahim. Ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 10. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang kafir. Ya, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka Jahim. Surah Al-Maidah. Ya, siapa mereka? Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 91 sampai 92. Asy-Syu'ara 91 sampai 92. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan akan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang yang sesat. Jadi neraka Jahim ini akan dihuni oleh orang-orang yang sesat. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Lalu mereka akan ditanya, mana berhala-berhala yang kamu sembah dulu? Inilah tempatnya neraka Jahim. Penyembah berhala, penyembah patung, ya, penyembah Tuhan selain Allah. Ini tempatnya neraka Jahim. Bahkan kata Imam At-Tabari, Abu Jahal berada di neraka Jahim. Ya. Atau ada yang fans sama Abu Jahal, silahkan. Ya. Sering-seringlah, ya, sesat, syirik. Ya, nanti jumpa sama Abu Jahal. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, neraka Hawiyah. Ya, neraka Hawiyah. Para ulama sepakat neraka Hawiyah ini neraka yang paling dahsyat. Ya. Tingkatan yang paling bawah dari atas. Kalau ngitung dari atas dia tingkatan paling bawah. Kalau ngitung dari bawah dia tingkatan paling dahsyat azabnya karena apinya banyak. Ya. Tempat siapa mereka ini? Orang munafik. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah, kerak-kerak neraka itu. Ya, kerak-kerak neraka. Neraka yang paling panas itu keraknya. Ya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Siapa orang munafik? Zohirnya Islam, hatinya kafir. Itulah orang munafik. Ya. Para ulama mendefinisikan munafik adalah zohiruhu muslim, zohirnya dia Islam. Ya. Disebutkan dalam surah Al-Munafikun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kau tengok fisiknya, terpesona kamu. Penampilannya, ya, tutur katanya, ya, dalil-dalil yang dia paparkan, insyaallah. Tapi hakikatnya hatinya benci dengan Islam, benci dia sama Islam, benci dia Islam ini naik, benci dia dengan syariat Allah. Ini ciri munafik paling besar tuh, dia benci dengan hukum Allah. Lihat dalam surah An-Nisa ayat 61, ya, An-Nisa 61. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, yuk kita menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah, ra'aital munafikin, kau akan lihat orang munafiklah yang pertama sekali menghalangi manusia. Ya, menghalangi manusia. Hati-hati, Pak. Ya, bisa jadi kita termasuk orang munafik, karena munafik itu dia bukan zohirnya kafir, zohirnya muslim. Tapi jijik dia dengan syariat Islam. Enggak cocok syariat Islam. Syariat Islam untuk di Arab, kita bukan orang Arab. Ya. Tapi sholat juga dia asyhadu an la ilaha illallah. Itu apa dia mengucapkan itu? Ya.
Sama sajanya itu, mau hukum Allah, hukum Belanda, hukum Loko, hukum Deman, samanya itu. Ya, disamakan dengan ini tempatnya di kerak-kerak api neraka. Hati-hati Pak. Maka saya lalu ketika saya nyampaikan, saya ingatkan, nggak boleh kita benci dengan syariat Allah. Kalau kita belum sanggup, diam. Ya, kalau belum sanggup mengerjakannya, diam. Jangan kita caci hukum Allah itu. Lawan-lawan kita Allah. Ya. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka mengharapkan hukum jahiliyah? Wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun, kata Allah. Hukum mana yang lebih baik? Kata Allah, bagi orang yang yakin. Maka jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Jadi orang munafik tempatnya di kerak-kerak api neraka. Udah isya belum? 30, 40, 53. Ya, ini kita baru masuk mukaddimah ya. Belum isi nih. Kalau isinya kan siksaan di neraka. Ini baru nama-nama pintunya ini. Baru nama-nama pintunya. Ya. Baik, kita masuk kepada isinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70 alfa zimamin ma'a kulli zimamin 70 alfa malakin yajurrunaha. Subhanallah. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu neraka jahanam akan didatangkan. Dia mempunyai 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang ada 70.000 malaikat. Ya, jadi satu tali kekang satu orang itu 70.000 malaikat yang menarik ini. Bisa kita bayangkan. Ya, yang akan menyeretnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan menyeret. Hadis riwayat Muslim. Ya, beda dengan sorga ya. Kalau sorga disambut, salamun alaikum, selamat ya, silahkan masuk. Apa kata Imam Ahmad, kapannya istirahat seorang mukmin itu beribadah? Ketika kakinya pertama sekali masuk ke dalam sorga. Makanya separah-parahnya kehidupan orang di dunia, tapi dia masih taat sama Allah, tatkala dimasukkan ke sorga, baru lagi melangkah saja ditanya, cemananya, pernahnya kau susah di dunia? Tak pernah ya Allah. Ya, itu separah-parahnya nasib orang di dunia. Sebahagia-bahagianya orang di dunia, saking kan bahagianya hidupnya mewah. Ya, apalagi liburan tinggal buka peta, kemana kita jalan-jalan dek? Kemana ya bang? Ini sudah bang ini. Nih, Kutub Utara aja bang, Kutub Utara. Ayolah dek, nengok pinguin. Bahagia betul ya. Ya. Apa mobil baru keluar beli? Sholat tidak, ngaji tidak, ibadah tidak, bantu Islam tidak, bantu anak yatim tidak. Bahagia betul dia di dunia. Tatkala baru melangkah ke neraka, baru melangkah saja. Dalam hadis sahih disebutkan, ditanya, "Cemana? Pernah kau bahagia di dunia?" Enggak pernah ya Allah. Enggak pernah dia bahagia. Padahal di dunia dia merasa bahagia. Undangan pakai baju kuning, pesan mobil warna kuning. Ya. Kalau dia undangan baju merah, pesan mobil warna merah. Buka garasi, pening dia, mobil mana mau kupakai ini? Pening dia. Ya. Pening dia. Ternyata masuk ke neraka, nggak pernah dia merasa bahagia. Jadi nggak usah kita kecewa yang susah-susah ini. Ya, biarlah rugi awak di dunia, jangan di akhirat. Tetap sholat 5 waktu, jangan tinggal. Ini udah di dunia susah, di akhirat masuk pula neraka. Malaikat pun pening nengoknya. Apalah yang kau handalkan lagi ini? Ya, di jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Baik, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 menit lagi. Iya. 3 menit lagi. Nantilah ya, persiapan wudu. Insyaallah kita sambung sedikit lagi nanti habis Isya ya. Ini belum lagi panasnya neraka. Apa makanan penghuni neraka? Jangan takut, ada makanannya. Ya. Minumannya juga ada. Apa minumannya? Harus tahu kita. Jadi tuntas kita bahas ya. Tinggal nanti seusai kita bahas baru tinggal mikir di rumah. Ya, kira-kira asik nggak ya? Tinggal milih nanti. Ya, yang penting kita udah tahu isinya. Baik, nanti akan kita bahas habis Isya. Yang mau duduk silahkan, yang mau beranjak juga silahkan. Itu kalau diizinkan mau nyambung lagi ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.